ada hal-hal yang perlu kita renungkan tentang makna dan hakikat hijrah dalam kehidupan kita pada hari ini. Secara bahasa, hijrah itu bermakna pindah. Pindah dari tempat A ke tempat B, dari kampung A ke kampung B, dari kota A ke kota B, itu makna dalam bahasa. Tetapi makna yang sebenarnya untuk kita hari ini adalah berpindahnya ketakwaan kita, meningkatnya ibadah kita, bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah kondisi, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bersyukur atas seluruh nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, mari pula kita senantiasa memantapkan kualitas takwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Sungguh orang bertakwalah yang paling mulia di sisinya. Perbedaan status kemanusiaan di dunia ini bukanlah ukuran manusia di sisi Allah, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya, mari pula sejenak kita beriktikaf di rumah Allah Ta'ala yang suci ini di hari yang sangat kita muliakan. Mari kita dengarkan mutiara khutbah, karena khutbah adalah adalah rangkaian dari ibadah salat Jumat di bawah tajuk yang ditetapkan MDI Kota Pekanbaru untuk hari ini, makna dan hakikat hijrah. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, hari ini 1 Muharram 1447 Hijriah. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan tentang makna dan hakikat hijrah dalam kehidupan kita pada hari ini. Secara bahasa, hijrah itu bermakna pindah.
pindah dari tempat A ke tempat B, dari kampung A ke kampung B, dari kota A ke kota B, itu makna dalam bahasa. Tetapi makna yang sebenarnya untuk kita hari ini adalah berpindahnya ketakwaan kita, meningkatnya ibadah kita, bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah kondisi, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Minaz zulumati ilan nur, dari hal yang gelap kepada hal-hal yang terang. Oleh karenanya, hakikat dari hijrah itu sesungguhnya adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, kehidupan manusia yang diawali dari alam roh lalu berpindah tempat di alam rahim, setelah itu berada di alam dunia, kemudian masuk ke alam barzakh, lalu terakhir adalah alam akhirat. Posisi kita hari ini adalah di alam dunia. Untuk apa kita di dunia ini? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya untuk beribadah, hanya untuk berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bersempena dengan tahun baru Islam ini, mari sejenak kita renungkan sampai di mana kebaikan yang telah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, umur yang kita nikmati saat ini tidak lebih daripada sisa. Tidak lebih daripada sisa. Kalau itu sisa, tentu jumlahnya sedikit. Sudah pasti sedikit. Jika hari ini umur kita 50 tahun misalnya, dibuat pertanyaan, akankah saya masih hidup 50 tahun lagi? Bagi yang 60 tahun juga begitu. Akankah masih hidup saya 60 tahun yang akan datang? Jawaban itu yang pasti Allah yang tahu. Tetapi kita akan menjawab, tidak akan hidup seumur itu lagi, selama itu lagi. Karena kalau sudah 50 hari ini, hidup 50 tahun yang akan datang, berarti 100. Siapa yang hari ini umur 100 tahun? Siapa yang hari ini umur 120 tahun? Tapi kalau Allah yang berkehendak, semua tidak bisa. Artinya kalau sudah umur segitu, 100 tahun ke atas, sudah dipastikan kondisi fisik sangat lemah. Dan di saat itu pula, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala pasti tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka Allah sampaikan kepada kita, hendaklah engkau mempersiapkan, setiap kamu memperhatikan, mempersiapkan untuk hari esok. Artinya kita beribadah ketika kita masih sehat. Laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, laksanakan ibadah dengan sempurnanya. Kita renungkan sejenak di tahun baru ini, di 1446 Hijriah kemarin, apa yang kita lakukan untuk hari esok. Karena sesungguhnya hari esok itu jauh lebih baik daripada hari ini. Wal akhiratu khairu wa abqa.
kehidupan besok itu jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Maka mari kita jadikan ibadah kita kepada Allah sebagai sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Jadikan ibadah kebutuhan, bukan kewajiban. Mengapa begitu? Kalau itu dijadikan sebuah kebutuhan, di saat kita tidak melakukannya, maka ada hal yang kurang dalam hidup ini. Tapi ketika dijadikan kewajiban, maka ibadah itu akan dilaksanakan seadanya. Sholat 5 waktu ketika dijadikan kewajiban, maka sudah pasti tidak akan baik dan sempurna. Sholat subuh bisa saja jam 6, jam 7, kewajibannya gugur. Sholat zuhur bisa saja jam 2 siang, asarnya jam 5, maghribnya jam 7, isanya nanti entah jam berapa. Itu kalau dijadikan kewajiban. Tapi jika dijadikan sebuah kebutuhan, maka kita akan melaksanakan sholat itu berada pada awal waktu dan berjamaah. Ketika tidak berjamaah, ada yang terasa kurang dalam jiwa ini. Ada yang terasa, mengapa tidak sholat berjamaah? Ada yang terasa. Bahkan ketika kita dalam perjalanan misalnya musafir, tidak juga ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Di sepanjang jalan sekarang sudah ada masjid. Di alat komunikasi yang kita miliki setiap saat pemana azan akan terdengar. Laksanakan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan dalam hidup. Begitu juga ibadah yang lain. Berinfak, bersedekah, jadikan sebuah kebutuhan. Jika kita berinfak dan bersedekah, misalnya 1 kali sholat 1.000 rupiah misal, 5 kali dalam sehari semalam sudah memberi kita 5.000 rupiah. Kali 1 bulan, 5.000 kali 30, 150.000 kali 1 tahun. Berapa banyak yang kita berikan? Itu kan hanya 1.000. Berapa banyaknya tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah yang dicintai Rasulullah, walaupun sedikit tapi rutin. Tidak juga perlu banyak. Maka ketika kita setiap waktu itu mengisi kotak infak yang ada 1.000 rupiah setiap waktu, maka insya Allah masjid tidak akan terlalu sulit untuk biaya operasionalnya. Berapa banyak jemaah kita ini? Ini yang harus kita tingkatkan di tahun baru ini. Demikian juga ibadah puasa. Jadikan ibadah puasa itu sebagai kebutuhan. Kalau hanya sebagai kewajiban, itulah puasanya sekali setahun. Tapi kalau sebuah kebutuhan, insya Allah dia akan senantiasa berpuasa sunnah setelah Ramadan 11 bulan waktunya. 10 Muharram yang terdekat, Asyura, diawali dengan tanggal 9-nya. Ketika jadikan sebuah kebutuhan, orang yang beriman itu kalau dia tidak berpuasa, ada yang lain terselip di hati, mengapa saya tidak puasa? Pada Rasul katakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti sehat. Inilah diantara bentuk-bentuk amalan-amalan yang akan kita tingkatkan ketika kita berada pada tahun baru ini. Tentu perbuatan-perbuatan lain, amal-amalan lain, berkata dengan baik dan benar, itu pasti.
Satu amal dalam agama kita ini yang mudah syaratnya dan mudah melaksanakannya adalah mengucapkan kalimat thayyibah. Di saat kita mendapat nikmat dari Allah Ta'ala, kita akan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat kita mendapat ujian dari Allah Ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat kita bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah, astaghfirullahalazim, dan seterusnya kalimatut thayyibah. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpindah secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi bicara ketika bicara itu akan mendatangkan dosa kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik-baik saja. Aw liyasmut, kalau tidak diam. Mengapa? Semakin banyak bicara akan banyak kesalahan. Semakin banyak kesalahan, tentu semakin banyak dosa yang kita lakukan. Di momen tahun baru Islam 1447 Hijriah, mari sama-sama kita memuhasabah diri bahwa sesungguhnya kehidupan ini pasti diakhiri dengan kematian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, uswikum min nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.